Megawati Soekarnoputri dapat undangan internasional. Waduh, keren Ibu Mega ya kan? Ini Ibu Mega diundang ke Roma untuk pidato di World Leader Summit tentang hak-hak anak. Sebentar, ini kenapa temanya tentang hak-hak anak ya? Oh, saya paham, misalkan ini Ibu Megawati kan sudah pimpin PDIP sejak tahun 90-an ya kan? Bagaimana kita tahu hanya keturunan dan anak-anak Megawati lah yang berhak memimpin partai, begitu maksudnya ya? Tapi tenang, ini bukan politik dinasti. Selamat datang di Yuda Media. Megawati akan pidato di World Leader Summit pada hari Senin 3 Februari. Yang lucu adalah tema dari forum ini adalah membahas tentang hak-hak anak. Seperti kita tahu memang PDIP ini beliau pimpin kelak akan diwariskan ke anak-anaknya. Entah itu ke Puan Maharani atau ke Prananda Prabowo atau ke Hasto Kristianto. Bentar, itu Hasto anaknya atau bukan? Tapi kayaknya akrab banget. Bisa jadi. Kita tidak tahu kan apa yang sebenarnya terjadi di internal PDIP sampai benar-benar diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menghadiri World Leaders Summit on Children's Rights di Roma, Italia. Dalam kegiatan tersebut, Megawati akan berpidato terkait hak anak dan berikut laporan rekan Gede Satria dari Roma, Italia. Presiden kelima Republik Indonesia dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah tiba di Roma, Italia pada hari Jumat petang waktu setempat. Dalam kegiatan ini, Ibu Megawati juga ditemani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan akan memberikan speech begitu dalam kegiatan World Leader Summit on Children's Rights di Vatikan yang akan digelar pada tanggal 3 Februari 2025. Dan juga disampaikan oleh Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDIP Ahmad Basara menjelaskan bahwa Megawati Soekarnoputri menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam forum yang memfokuskan untuk hak-hak anak-anak. Ini Vatikan atau Roma bisa aja menyentil Ibu Megawati ya. Mengundang Ibu Megawati untuk berbicara tentang hak-hak anak. Ini kalau saya sih kesinggung gitu. Maksudnya apa nih undangan ini? Kenapa saya sebagai presiden kelima sekaligus ketum PDIP yang awet sekali kayak diformalin begitu ya. Iya, sejak tahun 90-an nggak ganti-ganti ya kan? Kenapa mesti bicara soal hak-hak anak? Tahu aja ini Roma ya kan mengundang Ibu Megawati karena menjelang nanti April 2025 kan ada kongres. Ini ibaratnya pertanyaan yang gimana ya, nyentil gitu. Apakah nanti di kongres juga akan diberikan ke anak-anaknya tampuk-tampuk kepemimpinan penting di kubu PDIP? Atau tetap Ibu Megawati sendiri yang pegang? Ini lucu. Jadi saya mencoba untuk menerka-nerka hak-hak anak ini maksudnya apa nih gitu kan. Apakah PDIP itu cuman berhak diberikan kepada terah-terah Soekarno dan juga terah Megawati Soekarnoputri? Waduh, itu lucu sih. Dimana di lain pihak ada yang berpendapat Ibu Megawati itu tidak menunjukkan leadership dan kepemimpinan yang pas seperti yang ditunjukkan oleh mantan-mantan presiden yang lain. Jadi kiranya World Summit Forum ini kayaknya kok nggak tepat karena kepemimpinannya tuh masih diragukan sama netizen yang satu ini. Mega kalah saja mutung, itu bukan contoh yang baik buat anak-anak kita. Mega kalah saja mutung, itu kan? Dengan Pak SBY, ya omongan. Sekarang nambah lagi, nah 20 tahun. Bahkan upacara bendera bekas presiden yang dia sendiri ngakui, tapi nggak pernah datang ke istana untuk acara 17 Agustus. Apakah itu contoh yang baik? Yeah. Gitu kan? Itu bukan contoh yang baik buat anak-anak kita. Pengamat politik Iyas Subiakto sepertinya tidak setuju kalau misalkan menyebut Megawati ini punya kualitas leadership yang sama ditunjukkan oleh para mantan presiden. Jadi kiranya ketika Megawati diundang ke Roma untuk menghadiri World Leader Summit gitu ya. Ada summit dan pertemuan para pemimpin. Ini sifat kepemimpinan mana dulu nih yang mau diteladani oleh seorang Megawati Soekarnoputri atau dari Megawati Soekarnoputri?
Karena menurut Iya Subiakto, Megawati itu menunjukkan atau mengajarkan leadership yang agak negatif. Kata Iya Subiakto, Megawati itu kalah aja mutung gitu. Misalkan juga mutung dari SBY, kalah ya. Selama hampir 2 periode tidak berjabat tangan, bayangkan. Kemudian sekarang punya musuh baru, SBY belum kelar masalahnya, dia menciptakan musuh baru yang bernama Joko Widodo. Ini saya kalau misalkan SBY saja durasinya itu 10 tahun gak salaman, sama Jokowi mungkin seabad gak salaman. Jadi ini adalah leadership yang kata Iya Subiakto ini negatif. Masalahnya apa sih? Siapa tahu mau mampir ke Solo? Oh gitu kan ya. Mau apa mampir ke Solo? Beliau mau cawe-cawe. Bukan saya. Beliau. Cawe-cawe bahasa apa sih Pak? Bahasa Jawa. Artinya Ikut-ikutan, masih pengen ikut-ikutan. Obama, kemarin Obama, cawe-cawe lagi. anak biasa. Kemarin juga bagian negara yang bertanggung jawab. Saya mau juga cawe-cawe sama Pak SBY. Kalau Pak SBY boleh. Oh kalau itu boleh. Bekas panglima saya. Oke Bang, saya minta izin Pak. Barusan ini adalah sebuah video yang direkam oleh netizen. Ada momen lucu ketika Pak Jokowi bertemu dengan Pak SBY, bertemu dengan Pak Prabowo Subianto di acara nikahannya putra Hatta Rajasa. Ini ada satu percakapan yang agak menegangkan, dan kalau saya di samping atau berada di tempat situ, saya ketar-ketir. Kenapa? Karena tema pembicaraan yang sedang dibahas oleh Pak Jokowi adalah ini Pak Jokowi sedang bercandain istilah cawe-cawe. Di depan Pak Prabowo dan juga Pak SBY. Kalau saya boleh menerjemahkan dan mentafsirkan, ini sebenarnya Pak Jokowi sedang mau menyindir orang-orang PDIP. Karena kekalahan di 2024 event pemilu ini tidak lain tidak bukan yang mereka sebut sebagai penyebab dari kekalahan itu adalah Joko Widodo. Orang-orang PDIP selalu menyebut bahwa Pak Jokowi itu cawe-cawe, men-setting dan menginginkan PDIP kalah. Itu kata mereka, tidak ada jawaban lain. Semua cawe-cawe Joko Widodo. Dan sekarang istilah cawe-cawe itu dibikin bercanda sama Pak Jokowi, ngobrol sama Pak Prabowo dan Pak SBY. Poin kedua yang saya tangkap adalah saya melihat Pak Jokowi itu akur dengan Pak Prabowo dan juga Pak SBY, di mana Pak Jokowi akur dengan presiden yang sedang menjabat dan mantan presiden kita yang keenam gitu ya. Ini beda sekali dengan cerita dan drama yang dilalui atau dipertontonkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri di depan publik. Beliau tidak akur dengan Pak SBY, beliau tidak akur dengan Pak Jokowi. Di 2004 beliau juga tidak akur. Di 2014 ya. Di 2014 beliau juga tidak akur dengan Pak Prabowo. Tahu kan ceritanya? Bagaimana Ibu Megawati tidak membukakan pintu ketika Pak Prabowo ingin bersilaturahmi Idul Fitri waktu itu. Karena Ibu Megawati sedang mau menelikung perjanjian batu tulis dengan tidak menghormati poin ke-7, yaitu mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2014. Iya, tidak ditemui Pak Prabowo padahal sudah di depan pintu. Sampai akhirnya wartawan bertanya, Pak, bagaimana perasaan Bapak nggak bisa ketemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri? Ya kalau Anda di pihak saya, apa yang Anda rasakan? Ditanya gitu sama wartawan ya kan. Mencoba untuk kemudian tetap berkomunikasi tapi diabaikan. Ciri khas dari Megawati Soekarno Putri ketika mengabaikan orang yang dia benci. Ini juga yang kemudian kita balik lagi ke pengamat politik tadi, Iya Subiakto, yang mengkritisi. Ini sisi leadership mana dari Ibu Megawati yang mau kita tiru gitu. Karena sifatnya masih kekanak-kanakan, memelihara benci dan juga sakit hati gitu. Ada kemarahan buat saya kalau PDIP itu disakiti dengan cara yang tidak betul. Tiba-tiba aku diminta ketemu. Karena mereka melihat kedekatan saya dengan partai PDIP. Ini juga mesti saya luruskan ya. Saya itu bukan orang partai. Saya pengagum PDIP. Kenapa saya pengagum PDIP? Itu dulu pertanyaannya.
Karena kakak kita pernah sama satu-satu di satu partai. Tapi aku akhirnya lelah karena loh, retorika-retorika itu hanya kata-kata. Nah, di partai yang aku dari kecil dibesarkan oleh nenekku yang sangat Soekarnois, ya kan. Kemudian aku semakin diberi kesempatan oleh Pak Sekjen mendekati dengan Bu Mega. Aku mendengar langsung dari Bu Mega dan bagaimana berinteraksi melihat ketegaran seorang ibu bangsa. Makanya saya sekarang udah jarang nyebut nama Ibu Mega. Saya selalu nyebut ibu bangsa. Ada kemarahan buat saya kalau PDIP itu disakiti dengan cara yang tidak betul. Oke. Nah, jadi ketika saya diminta ketemu, ya kan, dia bilang, Mbak, gue punya berita satu tentang sahabatku, Hasto gitu. Oke, langsung aku ketemu gitu kan. Terus dia bilang gini, gue gak ada waktu banyak gitu kan. Karena kan dia anggota lah, aku boleh sebut ya. Gue gak ada waktu banyak. Maksudnya anggota itu aparat? Aparat. Oke. Nah, terus dia bilang gini, sahabat lu, tolong lu bilangin, berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah. Dan DIY juga. Iya, DKI juga. Karena filenya tuh sudah siap. Bahwa beliau tuh tersangka tuh tinggal diumumkan. Wow. Nah, File sudah siap. Yes, Tinggal diumumkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka gitu. Ini kalaupun harus diteruskan, gue kasih tahu aja ya. Ini pasti kalah. Katanya di sana udah pasti menang. Ini yang pasti kalah itu maksudnya kandidatnya. Kandidat PDIP. Kandidat PDIP pasti kalah. Pasti kalah. Okay. Karena makanya niat dia baik. Gini deh, istilahnya nafas tuh dipelihara aja lah untuk daerah-daerah menang. Ngapain daerah-daerah itu udah pasti menang. Oke. Nah, buat aku ini kan remind me of months ago, gue di warning yang sama juga kan. Jadi negara ini tuh perlu, aku tuh jadi lucu juga ya. Kita nih rakyat bayar pajak makin besar dengan segala macam, tapi ujung-ujungnya semua tuh kayak sandiwara politik. Setelahnya atau sisanya gitu ya, apa yang dikatakan oleh Koni Rahakundini ini kita sudah tahu benar. Ini podcast yang viral sekali waktu itu di akhir 2024 kalau tidak salah ya. Bulan-bulan Oktober begitu. Koni dan juga Hasto podcast di salah satu podcast cukup terkenal membahas tentang politik begitu. Dan kenapa kita bahas Koni? Karena menurut saya Ibu Megawati Soekarnoputri itu ibarat orang temenan gitu ya. Salah pilih temen, salah pilih circle atau orang-orang di sekitarnya. Pak Jokowi masih bisa temenan dengan Pak Prabowo yang berkontestasi dengan beliau, musuh-musuhan ya, hadap-hadapan begitu berulang kali. Tapi tetap bisa berteman. Bahkan di 2019 Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk bergabung di kapal yang sama membangun Indonesia. Yang kedua, Pak Jokowi masih bisa berteman dengan baik dengan Presiden ke-6 kita, Pak SBY. Ini teman-teman yang baik begitu. Sedangkan Ibu Megawati bertemannya dengan dibisiki oleh Hasto Kristianto, Koni Rahakundini. Yang menarik adalah fakta ketika Ibu Megawati menghadiri World Leader Summit di Roma ini ditemani oleh Koni Rahakundini yang katanya sedang menyembunyikan berkas-berkas pentingnya Hasto yang dinotariskan di Rusia dan seterusnya. Ini orang problematik gitu kalau kita bisa sebut ya. Bukannya membuka file-file itu dan menyerahkannya ke pihak berwajib, pihak hukum gitu ya, biar diproses secara hukum, justru menyembunyikannya di Rusia. Nah, ini lucunya ketika Ibu Megawati datang ke Roma untuk pidato tentang hak-hak anak tadi, itu ditemenin sama Ibu Koni. Itu kan kalau bisa kita sebut ini salah pilih temen gitu. Teman-temannya begini-begini ya kan jadi problematis jadinya. Ya gak sih? Babak baru pasca penetapan tersangka Sekjen PDIP Pak Hasto yang dituding relate sama Pak Jokowi masih panas. Terbaru sosok terkait yakni Bu Koni kayak ngasih warning ke Bu Iriana Widodo. Jangan tenang dulu karena babak atau kartunya Bu Iriana belum keluar tuh. Wih, ngeri. Hal itu selaras sama klaim PDIP plus Koni sebagai aktor pendukung yang punya bukti skandal elit negara dan saat ini disimpan di Rusia pasca klaim mereka juga kalau Pak Hasto dikriminalisasi. Tapi pertanyaannya, kenapa bukti itu diklaim disimpan di Rusia ya? Apalagi biar aman katanya. Aman dari apa? Well, berbicara Rusia dan PDIP plus Bu Koni kayaknya emang punya sedikit benang merah. Selain relasi masa lalu poros Rusia yang pernah dibangun ayah ketum PDIP Bu Megawati yakni Bung Karno di masa Soviet, waktu Bu Megawati jadi Presiden RI pun hubungan dengan Rusia jadi alternatif saat tak mulus dengan Amerika Serikat. Tapi ini urusan politik begitu. Jadi lucu dan jadi mengkhawatirkan ketika Koni ngerasa punya rahasia besar nih yang katanya bisa jadi bom waktu. Kalau misalkan ini terkait dengan lingkaran elit, berarti kan ini tentang politik di elit di atas sana gitu. Ketika dia ngerasa punya
file-file penting rahasia yang bisa menggemparkan publik Indonesia, nyimpennya justru ke Rusia. Di saat negara-negara lain itu berusaha agar rahasia negara itu dilindungi, jangan sampai ada negara lain cawe-cawe, Koni Rahakundini entah dari mana idenya ngebawa file-file rahasia ini ke Rusia. Cerdas.